Santapan Harian Jumat 19 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Timotius pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami berpaut pada firman-Mu ya Allah. Kami akan setia mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu di dalam setiap firman-Mu. Lapangkanlah hati kami ya Allah untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Timotius 5 ayat 1-16. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian,
jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Sahabat santapan harian, status janda perempuan yang ditinggal suami tidaklah menyenangkan. Seringkali ada tanggapan negatif yang muncul dalam benak orang terkait dengan keberadaan seorang janda. Namun, orang berstatus janda ada dalam persekutuan. Mereka juga harus mendapatkan pelayanan yang semestinya. Dalam nasihatnya kali ini, Paulus mengajak para pelayan untuk memperlakukan para janda dengan baik. Dasarnya adalah kehidupan yang saling menghargai. Agar dapat melayani para janda secara optimal, Paulus meminta para pemimpin jemaat untuk membuat pendaftaran para janda di dalam persekutuannya. Janda-janda yang secara khusus mendapatkan prioritas pelayanan adalah yang ditinggalkan sendiri tanpa anak atau cucu, berusia 60 tahun ke atas, dan telah berbuat baik dalam hidupnya selama ini. Janda yang muda tidak ikut didaftarkan, namun layak juga mendapatkan perhatian dengan cara yang berbeda. Mereka perlu diingatkan agar mampu mengekang dirinya. Ini artinya tidak hidup bermewah-mewah, tidak hidup dalam hawa nafsu, serta tidak bermalas-malasan dan menghabiskan waktu dengan bergosip. Bahkan jika memang dianggap perlu, adalah hal yang baik jika mereka menikah kembali. Secara umum, kepada setiap anggota persekutuan, Paulus memberikan nasihat agar mereka memberi perhatian kepada kehidupan saudara seiman yang menjadi janda. Hal itu dilakukan agar tidak ada jemaat yang tersesat dan kehidupan persekutuan yang saling menopang dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Sebagai para pelayan di masa kini, kita harus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebab kita seringkali meminggirkan mereka yang dianggap negatif dan berdosa oleh masyarakat. Bukankah Yesus justru mengajarkan agar kita melayani orang-orang berdosa? Gereja hadir bukan hanya untuk orang saleh, tetapi juga orang berdosa dan orang yang lemah, supaya mereka dibimbing ke jalan yang benar dan dibantu di dalam kasih Kristus. Dalam pelayanan, perhatikanlah orang-orang yang dipandang negatif, sebab mereka juga membutuhkan kasih Tuhan dan kita dapat membagikan kasih itu kepada mereka. Mari kita berdoa. Engkau mengutus kami ke dalam dunia untuk kami mampu menolong mereka yang lemah, mereka yang yatim, mereka yang janda, mereka yang sesah dan resah, mereka yang dihina serta dilanda duka. Ajari kami ya Tuhan dan mampukanlah kami untuk melayani mereka dengan sepenuh hati. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.